sebagai buntut video ejekan di TikTok. Ada dua video yang diunggah di akun resmi Napoli. Yang pertama, sebuah ejekan ketika Osimhen gagal mengeksekusi penalti melawan Bologna pada pekan kelima Liga Italia. Yang kedua, video ejekannya lebih absurd dan terkesan rasis. Tulisan di video itu bertuliskan, "Saya bukan laki-laki, saya bukan perempuan, saya sebuah kelapa." Agennya Osimhen, Roberto Calenda, marah dengan perlakuan Napoli terhadap kliennya tersebut dan mengancam akan membawanya ke ranah hukum. Produktivitas Casemiro keterlaluan. Casemiro semakin tua malah semakin produktif. Di awal musim ini, produktivitasnya sungguh keterlaluan bagi Manchester United. Torehan 1 gol dan 1 asisnya ke gawang Palace mempercantik catatan Casemiro di awal musim ini. Dirinya sudah mencetak total 4 gol dan 1 asis di seluruh kompetisi. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu, sementara ini jadi top skor di skuad Man United. Dia mengungguli para penyerang seperti Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Anthony Martial, dan Rasmus Højlund yang baru mencetak 1 gol. Komitmen Sofyan Amrabat untuk Manchester United. Sofyan Amrabat memainkan peran yang tak lazim pada duel lawan Crystal Palace. Sebab Erik ten Hag memberi tugas pada Sofyan Amrabat untuk menjadi seorang bek kiri. Posisi utama Amrabat adalah gelandang bertahan. Biasanya, jika harus ganti posisi, gelandang bertahan akan digeser jadi bek tengah. Namun, Amrabat jadi bek kiri. Saya bilang pada manajer, saya akan bermain di mana Anda membutuhkan saya. Di posisi mana tim membutuhkan saya, bahkan jika itu adalah penjaga gawang, ucap Amrabat. Zlatan Ibrahimovic bakal comeback ke AC Milan. Zlatan Ibrahimovic sebelumnya terlihat kembali ke markas AC Milan. Ia sempat berbincang dengan Stefano Pioli dan asistennya. Kini ada kabar bahwa Ibrahimovic bisa saja melakukan comeback di Milan. Kabar itu dilansir oleh Calcio Mercato. Laporan itu menyebut bahwa pemilik Milan, yakni Gary Cardinale, sudah menggelar pembicaraan dengan agen pemain Swedia itu terkait potensi kembalinya kliennya ke San Siro. Namun, tentunya bukan sebagai pemain. Ia akan kembali ke San Siro dengan kapasitas berbeda, yakni di level manajemen. Presiden Napoli dalam proses penyelidikan untuk palsukan laporan keuangan. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, tengah dihadapkan tuntutan pidana di Italia setelah diduga melakukan laporan akuntansi palsu terkait proses transfer yang mereka lakukan. Penyelidikan tersebut terkait dengan perekrutan Victor Osimhen senilai 74 juta pound sterling oleh Napoli. Untuk memikat pemain asal Nigeria itu pindah ke Naples, klub melepas 4 pemain dengan harga lebih dari 17 juta pounds. Dan dicurigai bahwa gaji mereka dinilai terlalu tinggi untuk menggelembungkan keuntungan modal. Segera, AC Milan akan juara Liga Champions lagi. Rafael Leao terdengar optimistis ketika bicara soal peluang AC Milan di Liga Champions. Dia yakin bahwa Milan akan segera menjuarai kompetisi top Eropa itu lagi. Saya kira, klub sudah berada di jalur yang tepat. Kami berhasil mencapai semifinal Liga Champions. Sekarang, target klub haruslah untuk terus berkembang, untuk lebih kuat lagi, ujar Leao. Dan saya yakin, Milan akan segera juara Liga Champions lagi. Itu jadi target kami. Dan saya kira, Liga Champions adalah mimpi untuk setiap pemain. Mikel Arteta lompat-lompat sepanjang laga. Gimana pemain Arsenal bisa tenang? Arteta boleh kecewa saat Arsenal ditahan imbang Spurs, tapi dia pun dianggap jadi salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk kegagalan Arsenal meraih kemenangan. Kritik ini disampaikan oleh Gary Neville. Saya ingin melihat ketenangan dari tim Arsenal yang sekarang. Tapi itu sangat sulit, karena pelatih mereka terus melompat-lompat di tepi lapangan. Memang sulit dipercaya, kata Neville di Sky Sports. Saya memang ingin melihat hasrat di lapangan, tapi saya juga ingin melihat ketenangan dan sikap dingin, lanjutnya. Xavi keluhkan pertahanan Barcelona. Prinsip yang mengatakan bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang tidak berlaku bagi Barcelona. Meski dikenal sebagai tim yang piawai dalam serangan, Barca tidak mampu bertahan sama baiknya. Kebobolan 2 gol di San Mois semakin memperlihatkan lemahnya lini pertahanan Barca musim ini. Hasil 1 poin yang tidak cukup, dan itu karena kesalahan kami sendiri. Gol kedua yang mereka cetak adalah kesalahan kekanak-kanakan dari kami, kata Xavi. Presiden La Liga yakin Mbappe berkostum Real Madrid tahun depan. Isu soal kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid kian berhembus kencang. Teranyar, peluang bintang Prancis untuk berlabuh di Real Madrid sudah hampir 100%. Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden La Liga, Javier Tebas. Dilansir dari Marca, Tebas mengklaim kepindahan Mbappe ke Santiago Bernabeu hampir pasti.
Yakin sih tidak, tapi itu takdirnya, pasti. Saya pikir, dia akan berada di La Liga musim depan, dengan kondisi 70 atau 80%, ujar Tebas. Nicolas Jackson diklaim belum cocok dengan gaya permainan Chelsea. Mantan gelandang Chelsea, Gustavo Poyet menaruh perhatian pada striker Chelsea, Nicolas Jackson. Dia menilai, striker anyar The Blues itu belum cocok dengan gaya permainan tim di bawah asuhan Mauricio Pochettino. Jackson adalah pemain yang suka berlari dari belakang. Namun saat ini, permainan Chelsea tidak menemukannya di area yang tepat, kata Poyet. Saya suka berpikir tentang bermain dengan cara yang tepat agar dia bisa mencetak gol. Dia perlu didukung dan diberikan umpan agar bisa tampil. Jadi rebutan MU, Arsenal dan Liverpool, wonderkid Brentford ini belum mau berpaling. Menurut laporan Football Insider, Aaron Hickey saat ini belum mau meninggalkan Brentford. Ini disebabkan ia kini jadi pilihan utama di sektor fullback The Beast. Pasalnya, Rico Henry mengalami cedera ACL, sehingga tempatnya kini diisi oleh bek timnas Skotlandia tersebut. Hickey merasa bahwa belum waktunya ia pindah klub. Jadi, ia ingin bertahan lebih lama di Brentford untuk meningkatkan jam terbangnya. Arsenal siap tumbalkan Eddie Nketiah demi daratkan Ivan Toney. Ivan Toney diyakini akan jadi properti panas di bursa transfer musim dingin nanti. Sang striker jadi rebutan banyak klub top Inggris karena aksi impresifnya bersama The Beast. Arsenal adalah salah satu tim yang cukup hebat mendatangkan Toney. Mikel Arteta butuh mesin gol baru agar performa Arsenal jadi lebih top tier. The Mirror melaporkan bahwa Arsenal sedang menyiapkan rencana untuk merekrut Toney. Mereka siap menukarkan Eddie Nketiah dengan Toney di musim dingin nanti. Leonardo Bonucci akui sudah kelewat sakit hati dengan Juventus. Leonardo Bonucci tampak sudah kelewat sakit hati dengan Juventus, sampai-sampai sang pemain ogah membahas si nyonya tua. Sejujurnya, meninggalkan Italia itu tidak ada dalam rencana saya, sampai huru-hara itu terjadi, ungkap Bonucci. Dahulu, Juve adalah hidup saya. Saya pikir, saya akan menghabiskan sisa karir saya di sana. Tetapi, saya tak ingin membahas Juve sekarang, sambung pria berusia 36 tahun itu, yang tampak sudah malas membahas Juventus. Wonderkid PSG kian dekat teken kontrak baru. Menurut laporan Fabrizio Romano, PSG kian dekat memperpanjang kontrak Zaire Emery. Sang pemain saat ini mulai tampil reguler guna menggantikan peran Marco Verratti yang hengkang ke Qatar. Saat ini, Zaire Emery merupakan pemain yang tak tergantikan dalam skema Luis Enrique. Bahkan, pelatih asal Spanyol itu mengklaim dirinya merupakan sosok yang tak tergantikan di tim utama. Saat ini, ia masih terikat kontrak hingga 2025. Masih belum diketahui berapa lama ia bakal diikat dalam kontrak barunya nanti. Lionel Messi ke Inter Miami, Liverpool kecipratan rezeki. Di musim panas ini, Liverpool yang dimiliki Fenway Sports Group mencapai kesepakatan sponsor baru dengan 3 perusahaan Amerika Serikat, yakni Google Pixel, Peloton, dan UPS. Football Insider mengklaim bahwa 3 kesepakatan tersebut akan menambah pendapatan komersial The Reds. Terlebih, menurut pakar finansial Kieran Maguire, Liverpool akan ikut mendapat keuntungan dari meningkatnya minat sepak bola di Amerika Serikat, yang salah satunya dipicu oleh kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami. Lamine Yamal makin gacor di Barcelona, Xavi tak ingin terburu-buru. Yamal menjadi salah satu pemain muda yang paling disoroti pada musim ini, setelah dipercaya Xavi untuk kerap bermain di tim utama Barcelona. Meskipun usianya masih 16 tahun, pemain yang berposisi di sayap kanan itu tak kewalahan menghadapi lawan-lawan yang usianya jauh di atasnya. Yamal masih sangat muda dan kami harus membimbingnya. Dia bermain sangat baik dan mampu membuat perbedaan saat diturunkan ke lapangan. Dia sudah dewasa pada umurnya, tetapi kami tidak ingin terburu-buru, kata Xavi. Hasil Newcastle versus Manchester City, skor 1-0. Bermain kandang, Newcastle tampil sangat baik di laga ini. Man City tidak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya karena garis tekanan agresif tuan rumah. Laga sempat terkunci tanpa gol di babak pertama. Gol kemenangan Newcastle baru datang di babak kedua lewat aksi Alexander Isak di menit ke-53. Kemenangan ini memastikan langkah Newcastle ke putaran keempat Piala Liga Inggris Carabao Cup musim ini. Hasil Liverpool versus Leicester City, skor 3-1. Liverpool sukses membungkam Leicester City dalam laga putaran ketiga Carabao Cup yang dihelat di Anfield.
Liverpool sejatinya tertinggal lebih dahulu akibat gol Casimir Arthur. Namun, The Reds berhasil melakukan comeback lewat gol-gol yang dicetak Cody Gakpo, Dominic Szoboszlai, dan Diogo Jota. Berkat hasil ini, Liverpool pun berhak melaju ke putaran keempat alias babak 16 besar. Hasil Brentford versus Arsenal, skor 0-1. Bertandang di Community Stadium, Arsenal bermain cerdas untuk mengatasi permainan agresif tuan rumah. Brentford main bagus, sayangnya penyelesaian akhir mereka tidak maksimal. Kali ini, gol sematawayang Arsenal dicetak oleh Reiss Nelson di menit ke-8. Brentford mendapatkan banyak peluang, tapi tidak ada yang jadi gol. Kemenangan ini mengantar Arsenal ke putaran keempat alias babak 16 besar Carabao Cup. Hasil Chelsea versus Brighton, skor 1-0. Chelsea sukses mengalahkan Brighton dalam laga putaran ketiga Carabao Cup. Gol tunggal kemenangan Chelsea pada laga ini diciptakan oleh Nicholas Jackson di awal babak kedua. Brighton gagal menyamakan kedudukan meski terus-menerus menyerang di sisa laga. Berkat hasil ini, Chelsea pun berhak melaju ke putaran keempat alias babak 16 besar. Hasil Inter Milan versus Sassuolo, skor 1-2. Bermain di Giuseppe Meazza, Inter sebenarnya memulai laga dengan baik dan sempat unggul. Nahas, mereka gagal memanfaatkan momentum, justru membiarkan Sassuolo melawan. Kali ini, Inter sempat unggul lebih dahulu lewat gol Denzel Dumfries di akhir babak pertama. Sassuolo membalikkan kedudukan di babak kedua melalui Nedim Bajrami dan Domenico Berardi. Ini jadi kekalahan pertama Inter Milan di Liga Italia musim ini. Hasil Real Madrid versus Las Palmas, skor 2-0. Bermain di Santiago Bernabeu, pertandingan ini tidak lantas berjalan mudah untuk skuad Carlo Ancelotti. Madrid dominan di babak pertama, tapi tim tamu balik mengancam di babak kedua. Kali ini, 2 gol kemenangan Madrid dicetak oleh Brahim Diaz dan Joselu. Las Palmas tidak bisa memperkecil kedudukan. Kemenangan ini penting untuk membantu Madrid bangkit di klasemen Liga Spanyol. Hasil Cagliari versus AC Milan, skor 1-3. AC Milan sukses mengandaskan Cagliari dengan skor 3-1 dalam laga Liga Italia. Milan sejatinya tertinggal lebih dahulu akibat gol Sito Lufumbo. Rossoneri berhasil melakukan comeback lewat gol-gol yang dicetak Noah Okafor, Fikayo Tomori, dan Ruben Loftus-Cheek. Berkat hasil ini, Milan untuk sementara berhasil naik ke peringkat 2 klasemen dengan poin 15.